Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda di hari Minggu ini. Dan seperti biasa, di hari Minggu saya akan hadirkan solusi cinta, di mana sudah ada rekan cinta yang berkonsultasi kepada saya, dan saya akan bagikan solusinya di sini. Dan bagi Anda semua yang sudah berkonsultasi kepada saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Di sini saya akan menceritakan kisah dari Mbak E ya, anggap saja ini Mbak E, di mana Mbak E ini memiliki pasangan ya, bertunangan juga, sudah bertunangan, tetapi tunangannya itu masih dekat dengan sahabatnya. Nah, saking dekatnya ternyata tunangannya ini itu sampai menyimpan foto-foto sahabatnya di HP-nya dan juga di dompetnya. Nah, hal inilah yang membuat Mbak E akhirnya merasa dibohongi, merasa tidak dihargai sebagai calon istri begitu. Akhirnya dia merasa bimbang. Baiknya diterusin nggak Mbak Nikmah kalau untuk hubungan semacam ini, mengingat si tunangannya tadi sudah diingatkan, sudah diberikan pengertian, tetapi kok masih sulit sekali dia. Bahkan menganggap bahwa saya ini yang berlebihan cemburunya begitu. Nah, di sini saya akan bahas ya rekan cinta, baik Anda yang mungkin mengalami masalah yang sama ya, ketika kekasih Anda itu ternyata dekat dengan wanita lain ya, atau sebaliknya. Kekasih Anda, seorang wanita, ternyata memiliki sahabat laki-laki dan sangat dekat dengan sahabat laki-laki tersebut. Bagaimana sih untuk menyikapinya begitu? Yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana hubungan mereka. Apakah masih dalam batasan yang wajar ataukah tidak? Kalau untuk Mbak E dan juga si tunangannya tadi, saya rasa itu sudah tidak wajar. Kalau misalkan foto si sahabatnya tadi sudah dimasukkan ke dalam dompet, dibawa kemana-mana. Karena apa? Karena mereka kan statusnya kan hanya sahabat ya, beda jika saudara kandung begitu ya. Kalau saudara kandung kan sudah haram untuk dinikah, tetapi kalau misalkan sahabat kan masih bisa untuk dinikah gitu. Jadi ya memang itu sudah keluar dari jalurnya. Nah, bagaimana Mbak Nikmah kalau misalkan sudah keluar dari jalurnya seperti itu? Apalagi kalau misalkan mereka sering jalan berdua tanpa sepengetahuan Anda, tanpa ada muhrim lagi ya di situ, maka itu juga sudah termasuk zina juga nantinya. Jadi kalau misalkan mereka menganggap ini nggak apa-apa kok selama kami masih bisa membatasi diri ya, yang namanya orang ya laki-laki dan juga perempuan ya, bukan suami istri ya, bukan mahramnya, tetapi kalau berdua-duaan ya pihak ketiga itu setan, bisa ada hasutan-hasutan setan nanti di situ. Jadi dikhawatirkan memang bisa menyimpang nantinya. Kalau sudah menyimpang gimana Mbak Nikmah? Kalau misalkan sudah menyimpang itu harus dibicarakan baik-baik ya. Harus dibicarakan baik-baik agar si pasangannya Mbak E tadi ya, tunangannya Mbak E itu bisa memahami dan juga mengerti ya. Bagaimana sih posisinya menjadi Mbak E di sini sebagai seorang wanita yang calon istri, melihat calon suaminya dekat dengan wanita lain, nyimpan foto wanita lain yang ya harus ada komunikasi di sini. Tidak bisa asal-asal Mbak E menyimpan sendiri rapat-rapat ya. Tetap harus dikomunikasikan. Nah, dari komunikasi nanti kan akan muncul kesimpulannya ya. Kalau misalkan laki-laki tersebut ternyata marah dengan apa yang Anda sampaikan ya, berarti kan Anda bisa mengambil langkah selanjutnya. Kalau misalkan dia marah, menganggap Anda tidak menghargai dia ya, gantian seperti itu, ya otomatis memang Anda bisa pilih-pilih lagi nih. Pilih-pilih apa nih Mbak Nimah? Pilih-pilih calon suami yang benar-benar bisa memahami Anda. Karena nikah kan tidak hanya untuk sebulan atau setahun ya, tetapi untuk selamanya begitu. Khawatirnya apa? Khawatirnya kalau misalkan rumah tangga Anda ada masalah, si laki-laki tersebut nanti cerita aib rumah tangga Anda kepada wanita sahabatnya tadi, dan itu akan menjadi tidak sehat hubungan Anda. Apalagi mereka lawan jenis, dan sekali lagi bukan saudara kandung, masih bisa dinikah begitu. Jadi nanti kalau misalkan komunikasi ya, si laki-laki tadi ternyata memang bisa menghargai Anda ya, kemudian bisa untuk memperbaiki sikapnya agar tidak menyakiti Anda lagi ya. Karena jujur ya, sebagai seorang wanita pasti Mbak E merasa
tersinggung, merasa cemburu, itu pasti begitu. Karena memang naluri seorang wanita, seorang pasangan yang mencintai kekasihnya tentu tidak rela misalkan pasangannya ada yang lain, walaupun dia mengatasnamakan sahabat ya, yang namanya kekhawatiran wanita ya memang wajar begitu. Jadi kalau misalkan si pasangan Anda tadi, si tunangan Anda tadi memang dia memahami ya keinginan Anda, harapan Anda untuk menghargai Anda, maka teruskanlah hubungan tersebut. Tetapi kalau misalkan dia gantian marah-marah ya, maka Anda perlu untuk mengkaji ulang sebenarnya orang yang Anda pilih sebagai tunangan atau calon suami ini benar-benar laki-laki yang baik tidak ya, harus benar-benar dikaji ulang. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ketika seorang wanita sudah terlanjur cinta. Terlanjur cinta, kadang segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik ya. Bahkan ada laki-laki yang sudah jelas-jelas dia itu tidak menghargai, laki-laki yang tidak bisa mencintai dengan tulus, dengan baik, tetap diterima. Karena apa? Karena ya itu tadi, sudah terlanjur cinta. Kadang ada sampai laki-laki yang sudah suka judi, jarang sholat, sudah jelas terlihat di depan mata, tetapi masih nekat diajak menikah gitu ya. Tetap nekat mau menikah dengan orang tersebut. Karena apa? Sudah terlanjur cinta. Maka dari itu harus tetap diimbangi dengan keimanan yang kuat, kemudian juga dasar-dasar hukum agama yang benar-benar diperhitungkan, dipertimbangkan ya. Jangan sampai akhlaknya kurang tetapi Anda tetap memaksakan diri untuk bersamanya. Nanti kalau sudah menikah baru menyesal begitu. Nah, itu tadi rekan cinta jawaban saya untuk Mbak E. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan kembali bisa lanjut via chat lagi. Nah, bagi rekan cinta yang mungkin ingin konsultasi seputar asmara maupun rumah tangga, Anda bisa langsung telepon, WA, atau SMS di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi Anda yang ingin tahu artikel seputar asmara dan rumah tangga, Anda bisa kunjungi di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Demikian dari saya, terus saksikan video-video terbaru dari saya hanya di YouTube channel Nikmah Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.